Ya, di video kali ini saya akan mencoba untuk menghitung jarak dari sumber petir ke tubuh kita atau mungkin detektor yang lain. Dari petir sendiri terdapat dua sumber gelombang, yaitu gelombang cahaya, ini adalah petir, akan mengeluarkan gelombang cahaya yang diterima oleh mata kita. Nah, lalu juga menghasilkan gelombang bunyi atau gelombang suara yang diterima oleh telinga kita. Dua gelombang tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah gelombang cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium atau penghantar untuk merambat sampai ke tujuan. Sedangkan gelombang suara adalah gelombang yang memerlukan atau membutuhkan medium untuk merambat sampai dengan ke tujuan. Dua-duanya juga mempunyai kecepatan yang berbeda. Kecepatan gelombang cahaya atau kecepatan gelombang cahaya adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu yang kedua yaitu kecepatan suara atau kecepatan bunyi, saya simpulkan Vs, adalah sekitar 340 meter per second. Itu juga tergantung dengan medium yang dilewati. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk menghitung jarak dari sumber petir atau dari petir tersebut ke arah tubuh kita atau detektor cahaya atau detektor suara yang lain. Nah, kita ilustrasikan dengan sebuah grafik, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X saya asumsikan sebagai jarak dan sumbu Y adalah waktu. Nah, jarak atau titik sumber dari adalah petir dimulai dari 0,0. Pada jarak tertentu atau S, pada jarak S, cahaya akan merambat membutuhkan waktu TC atau waktu daripada cahaya. Sedangkan bunyi atau suara membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai S, yaitu saya simpulkan dengan TS. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan yaitu waktu yang ditempuh oleh cahaya dan waktu yang ditempuh oleh suara dengan jarak S atau jarak yang sama membutuhkan waktu yang berbeda karena mempunyai kecepatan yang berbeda. Rumus dari S atau rumus dari kecepatan adalah sama, yaitu V velocity sama dengan S jarak dibagi waktu T. Untuk cahaya adalah VC sama dengan SC dibagi dengan TC. Sedangkan untuk bunyi adalah Vs sama dengan SS dibagi dengan TS atau waktu bunyi. Simbol secara umum atau kecepatan cahaya secara umum adalah VC itu adalah sama dengan C
C adalah kecepatan cahaya. Sedangkan jarak SC itu adalah sama dengan jarak dari bunyi SS sama dengan S. Lalu yang berbeda adalah waktu. Kita tetap menggunakan TC dengan TS dan VS. Didapatkan rumus adalah C adalah kecepatan cahaya S per TC. Sedangkan untuk bunyi adalah VS sama dengan S per TS. Lalu kita modifikasi menjadi S sama dengan C dikali TC. Sedangkan untuk bunyi adalah S sama dengan VS dikali TS. Kita substitusi atau kita gabungkan persamaan bunyi dengan cahaya menjadi C kali TC sama dengan VS kali TS. Kita tidak tahu waktu yang dibutuhkan oleh cahaya ataupun bunyi untuk dari sumber petir untuk sampai ke detektor atau indera kita. Yang kita tahu adalah selisih dari sampainya cahaya ke mata kita dengan sampainya suara ke telinga kita, yaitu adalah selisihnya adalah delta T. Delta T adalah karena kita tahu waktu yang dibutuhkan oleh bunyi itu lebih panjang atau lebih besar daripada waktu yang dibutuhkan oleh cahaya, maka selisihnya agar kita mendapatkan nilai yang positif yaitu TS dikurangi oleh TC. Lalu kita pindah TS menjadi TS sama dengan delta T ditambah dengan TC. Lalu kita dapatkan atau kita substitusikan C kali TC sama dengan VS kali delta T plus TC. Lalu C kali TC sama dengan VS kali delta T ditambah dengan VS kali TC. Lalu yang mempunyai komponen TC kita pindah ke arah kiri, yaitu C dikali TC dikurangi VS kali TC sama dengan VS kali delta T. C kurangi VS di dalam kurung dikali TC sama dengan VS dikali dengan delta T. Sehingga kita tahu waktu yang dibutuhkan cahaya atau TC adalah VS dikali delta T dibagi oleh C min. Ya, akhirnya kita dapatkan waktu cahaya atau waktu yang dibutuhkan cahaya untuk sampai ke detektor atau mata kita, yaitu TC sama dengan VS dikali delta T atau selisih waktu dibagi dengan C dikurangi VS. Lalu untuk kembali untuk menghitung jarak, yaitu S sama dengan C dikali TC. Lalu kita substitusikan persamaan tadi, persamaan TC tadi, sehingga S sama dengan C dikali VS kali delta T dibagi C dikurangi VS. Lalu kita masukkan nilai dari masing-masing, yaitu kecepatan cahaya adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dikali dengan kecepatan bunyi yaitu 340 meter per second. Nah, kalau misalkan selisih dari waktu tiba cahaya dengan waktu tiba bunyi adalah 1 second, 1 detik, lalu dibagi oleh
kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dikurangi 340 atau kecepatan bunyi. Nah, karena kecepatan bunyi dibandingkan dengan kecepatan cahaya adalah sangat kecil, kita bisa abaikan, atau jarak dari sumber petir ke detektor atau tubuh kita adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 dikali 340 dikali 1 second dibagi oleh 3 kali 10 pangkat 8. Dikarenakan 340 di sini dibandingkan dengan 3 kali 10 pangkat 8 sangat kecil, maka bisa kita abaikan atau kira-kira adalah seperti ini. Lalu kita coret, maka jaraknya adalah sekitar 340 meter. Jadi jarak dari sumber petir atau petir itu ke tubuh kita atau mata atau telinga kita atau detektor yang lain adalah 340 meter. Jika selisih dari waktu cahaya dan waktu bunyi adalah 1 second. Kalau misalkan selisihnya adalah 2 second, maka adalah jaraknya adalah sekitar 680 meter. Itu adalah cara untuk menghitung sumber petir ke mata kita atau ke tubuh kita atau detektor atau sensor yang lain. Nah, di sini kalau misalkan mau lebih akurat, maka gunakanlah kalkulator atau masukkan juga ke nilai kecepatan cahaya yang sebenarnya, yaitu sekitar 2,99 dan seterusnya. Sumber petir yang menghasilkan bunyi di suatu tempat yang medium rambatnya mungkin lebih padat atau mungkin lebih renggang, maka kecepatan bunyi juga akan berbeda atau tidak lagi 340 meter per second. Jadi untuk lebih akuratnya menggunakan kalkulator dan juga perhitungan faktor-faktor lain seperti kerapatan medium dan lain sebagainya. Di sini hanya adalah cara untuk menghitung jarak dari petir tersebut ke detektor atau tubuh kita. Yaitu sekian dari video kali ini. Terima kasih.